Halo, kami dari Podcast Politik Mahasiswa. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Studi Ilmu Hubungan Internasional. Saya Haditya Dwi Susanto dengan NIM 07041382227214. Oke. Sebelah saya ada. Saya M. Sarya Ramadhani dengan NIM 07041382227164 ya dari angkatan 2022. Ya, kami angkatan 2022. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan membuat podcast santai, cuman berbincang-bincang. Siap, siap. Kami akan membahas kondisi kawasan Indo-Pasifik pasca kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Jadi sebelum kita mulai materi, apa sih Indo-Pasifik itu? Jadi Indo-Pasifik itu merupakan kawasan strategis dari eh, yang terdiri dari dua samudra, dari Samudra Hindia sampai Samudra Pasifik, Oke. yang terdiri dari beberapa macam negara Asia, dari Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, dan yang paling penting itu India. Kenapa India menjadi penting? Karena India merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Cina. Oke, jadi pertama-tama kita jelaskan dulu bahwa Cina memiliki suatu kebijakan yang bernama One Belt One Road atau sering disebut OBOR. Cina di Amerika menganggap kebijakan Cina ini adalah untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia. Jadi Amerika nggak senang dengan. Oke, oke. Sebelumnya apa itu obor gitu kan? Oh iya benar. Apa itu obor dia? OBOR itu merupakan sebuah kebijakan investasi infrastruktur dari Cina untuk mengembangkan kawasan beberapa negara berkembang Negara berkembang, oke. bukan investasi infrastruktur untuk negara-negara berkembang. Nah, Siap. banyak negaranya berada di kawasan Asia, gitu. Dan juga Indo-Pasifik ini merupakan kawasan yang sangat strategis karena hampir 60% perdagangan dunia itu melalui perairan Indo-Pasifik. Oke, kita masuk ke materi. Apa pendapat Syarial dari kemenangan Trump di di Amerika? Apakah kawasan Indo-Pasifik ini akan lebih damai atau akan lebih tegak? Oke, akhir-akhir ini kan kita tahu bahwa Trump menang pemilu ya. Iya benar. Nah, kalau kita lihat dari sejarah perjalanan politik Donald Trump ini seringkali memainkan politik perang dagang. Nah, di mana Cina juga kan sering dagang investasi seperti itu di negara-negara yang tadi disebutkan di Asia. Iya benar. Nah, berarti apabila kedua negara itu bertemu kan pasti ya akan terjadi konflik ketegangan seperti itu. Akan terjadi ketegangan. Ya, ketegangan. Oke. Jadi mengapa Syarial tuh berpendapat bahwa eh, kawasan Indo-Pasifik tuh akan tegang karena pengaruh Amerika dan Cina? Oke, bentar. Saya ini kan ya bisa bilang sebelumnya menganut realisme. Oh, ideologi realis gitu ya. Jadi saya melihat ini sebagai ya negara yang anarkis seperti itu ya. Oh, Anarki. jadi anarkis. Oh, Syarial memandang dunia tuh anarkis gitu. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan anarkis itu? Negara yang anarkis itu berarti di mana negara itu tidak ada kekuasaan yang di atas negara. Oh, jadi anarkis tuh nggak ada kekuasaan di atas negara. Kekuasaan atas negara. Berarti ya negara lebih tinggi seperti itu. Tidak ada yang bisa melewatinya. Oh, jadi negara tuh paling tinggi, nggak ada yang bisa lawan negara gitu ya? Ya, misalnya ada yang melewati negara tertentu kan ya pasti negara itu ingin berkembang juga kan. Yang bisa dibilang sih superpower. Superpower. Amerika atau Cina yang superpower? Nah, dari kita lihat sejarahnya dulu. Oke, let's check. Nah, dan setelah Perang Dingin kita tahu kan Amerika Serikat ini menang Perang Dingin melawan Rusia atau sekarang Uni Soviet waktu itu ya. Ya, waktu itu Uni Soviet. Nah, akibat kemenangan itu kan
kita tahu Amerika ini menjadi negara superpower. Ya, karena musuhnya sudah runtuh, Uni Soviet. runtuh. Amerika menjadi satu-satunya negara superpower di dunia. Nah, dari perkembangan tahun, dari setelah melewati beberapa tahun itu Amerika sudah menjadi negara superpower, akhirnya muncullah negara superpower yang baru. Oke, muncul negara superpower baru. Negara apa itu? Yaitu tadi Cina. Oh, Cina atau Tiongkok. Jadi yang pertama-tama dari penjelasan Syariah, negara setelah Perang Dunia Kedua, Amerika muncul sebagai superpower satu-satunya di dunia. Iya, benar. Jadi dari beberapa perkembangan tahun, Cina yang dulu tuh negara miskin kayaknya ya, Miskin, negara miskin banget. tapi malah muncul sebagai negara superpower baru. Kalau dilihat dari teori realisme, dari teori HI, kan kalau ada satu superpower Iya. di dunia dan muncul lagi superpower baru, superpower yang lama ini ya nggak suka dengan superpower baru ini. Jadi superpower yang pertama ini akan melakukan beberapa cara supaya superpower yang baru ini kalah. Sekarang ini kurang relevan lagi dengan perang militer kan sekarang Oh, jadi militer tuh nggak ini lagi. kurang relevan sekarang. Sekarang ini dengan perdagangan ekonomi. Oh, oke. Sekarang kita perdagangan Ekonomi ya. perangnya melalui perdagangan gitu. Oke. Nah, kalau seperti ini kan kita lihat bentar, negara Amerika ini masih menganut liberal demokrasi kan. Iya, demokrasi liberal. Nah, kalau Cina ini masih sosialisme kita tahu kan, belum Ya, komunis. berubah. Iya, benar. Nah, dari kita tahu kalau liberal ini kan lebih menekankan kerjasama ekonomi, perdagangan ekonomi pasti ya. Iya, benar. Nah, kalau sosialisme ini bagaimana itu ekonominya tuh masih Kalau komunis sosialis itu pemerintahannya terpusat dari pemerintahan negara itu terpusat di negara. Jadi kayak politiknya itu selalu sentralisasi. Cuman pemerintah yang mengatur seluruh urusan negara. Namun di perdagangan atau ekonomi Cina ini sedikit kayaknya mengambil liberalisme tapi enggak seutuhnya. Mereka menggunakan sosialis. Jadi aktor-aktor perdagangan atau ekonomi itu boleh berdagang ke luar negeri, cuman masih diatur sama negara. Itu yang membedakan ekonomi sosialis Cina dengan liberalis Amerika. Karena Amerika itu dia kapitalis. Jadi aktornya bukan negara lagi, tapi individu atau swasta. Di Amerika tuh siapa saja yang memiliki ekonomi atau sebagai pelaku ekonomi itu boleh berdagang kemana saja. Jadi juga kalau saya ingat di pelajaran teori HI itu ya, ideologi. Seingat saya, mengapa dunia itu masih sangat chaos atau sangat sangat kacau lah gitu ya. Kalau menurut pandangan Amerika kan dunia akan damai jika seluruh negara menganut ideologi liberal gitu. Nah, makanya mengapa Cina tuh mengapa Amerika tuh benci banget dengan Cina? Karena mereka beda ideologi. Jadi kayaknya dunia akan tetap chaos. Ya, dunia akan tetap berperang, tapi kayak sekarang benar kata Syariah tadi, dunia tuh perangnya bukan militer lagi, tapi perang ekonomi. Iya, perang ekonomi, perdagangan. Jadi menurut Syariah, balik ke materi kita udah kemana-mana ini. Ya. Jadi menurut Syariah tuh Indo-Pasifik ini nih, mengapa mereka tuh terus konflik ini? Ya, ada kayak pengaruh ideologi di Indo-Pasifik tuh kan kayak Amerika dengan Tiongkok. Ya. Menurut Syariah tuh kenapa mereka tuh saling terus ngapa mereka tuh berusaha untuk selalu memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Emang ada apa sih di Indo-Pasifik ini? Di Indo-Pasifik ini
banyak sekali ya sumber daya seperti itu ya. Sumber daya. Ya, Oke. sumber daya misalnya semuanya manusia, alam seperti itu. Nah, justru mereka ini Amerika dan Cina ini memanfaatkan negara-negara berkembang. Ya, di mana saat ini kan negara di Asia ini banyak sekali cadangan sumber dayanya kan seperti di Indonesia. Iya benar Nah, Indonesia. Indonesia ini banyak sekali sumber-sumber daya alamnya kan seperti itu. Iya benar. Nah, Kita negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, seperti itu. Jadi ya Amerika dan Cina ini ya pastinya memanfaatkan Asia-Asia ini untuk membangun misalnya infrastruktur seperti itu. Nah, Amerika juga seperti itu kan ingin bekerja sama itu dengan negara di Asia tuh. Benar. Nah, jadi ya apa tadi? Karena Cina dan Amerika ini saling beradu objek investasi seperti itu. Oh, beradu objek investasi. Iya. Oke. Nah, jadi ya yang mana masing-masing negara ingin memperluas tadi kita bilang memperluas pengaruhnya di seperti itu. Indo-Pasifik. Ya, Indo-Pasifik. Ya, Menurut Saryal, bisa nggak sih perdamaian di Indo-Pasifik itu terjadi atau tercapai gitu? perdamaian. Oke, sebelumnya minum dulu. Ayo, saud. Oke, minum dulu. Sebelum biar fokus. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi ya? Lupa saya. Oh, Bisa nggak sih perdamaian itu tercapai di kawasan Indo-Pasifik? Kalau kita lihat kan kawasan Indo-Pasifik ini kayak sedikit tegang karena ada dua pengaruh besar yang saling berusaha menguasai gitu kan. oke. Amerika dengan Tiongkok. Kalau dibilang untuk mendamaikan sih ya pastinya susah seperti itu ya. Susah. Nah, susah. Tadi seperti yang dijelaskan juga tadi, misalnya ingin berdamai kan maka ada dari salah satu ideologi yang harus hancur seperti kan. Berarti misalnya Cina jadi bagaimana kalau misalnya Cina jadi demokrasi liberal kan ya mungkin bisa damai seperti itu karena Oh, itu karena sama tujuan. itu Tapi ya, sangat apa gitu? tapi tidak mungkin gitu kan. Iya, pemikiran yang sangat apa? Nah, Magical gitu. nah, tetapi Miracle banget itu Cina jadi liberal itu. iya nggak mungkin waktu itu kan jadi misalnya pasti tetap tegang pasti Oke, jadi kawasan Indo-Pasifik itu akan tetap tegang gitu ya. makanya kita tahu-tahu sekarang kan Indonesia ini apa negara-negara Cina ini bangun apa Cina ini ya Cina yang membangun infrastruktur. ya membangun organisasi apa Cina yang Oh, bangun Cina ya, BRICS. Itu dia. Itu merupakan organisasi perekonomian yang baru. nah ya benar BRICS itu dari apa? Dari negara Brazil, apa lagi? Brazil apa Rusia, Rusia India India, Cina, Cina. sama Oke. Afrika Selatan Afrika Selatan, South Africa, Nah, BRICS. tujuan BRICS ini untuk membendung apa tuh yang dimana negara-negara yang tadi disebut tadi ya kurang diperhatikan oleh Amerika kan seperti itu kurang diperhatikan atau kurang Jadi BRICS itu didengar. alat dari Cina gitu Ya dari Cina untuk membendung pengaruh Amerika. ya benar Oke. ya mungkin Kalau kita lihat kan perdagangan dunia sekarang itu menggunakan mata uang dolar dari Amerika, US dollar. Jadi menurut saya BRICS muncul karena negara-negara berkembang seperti ya yang tadi ada Brazil, Rusia, India, Cina itu mereka tuh nggak mau lagi berdagang menggunakan US dollar. Jadi mereka membuat organisasi untuk negara-negara berkembang dapat berbelanja atau melakukan ekonomi ya tanpa menggunakan dolar gitu ya. berapa dolar ya saja. Iya. Jadi apakah Saryal setuju dengan Indonesia masuk BRICS? Oke. Kalau dilihat dari sini kan Indonesia ini masih memegang politik bebas dan aktif. Ya, kebijakan Indonesia itu bebas dan aktif. Nah, kita tahu sekarang Indonesia ini memang kalau bisa bilang
bebas sih kurang relevan ya, berarti ya. Tapi sekarang yang Indonesia aktif, Itu bebas kurang relevan tuh karena apa? Jika bebas ya, misalnya kayak misalnya Indonesia masih memihak dimanapun, misalnya Indonesia bergabung di BRICS, berarti bisa dibilang sih Indonesia masih kurang apa, Oh, jadi bebas ya kayaknya. jika Indonesia masuk BRICS tuh menunjukkan kekurangan netralitas Indonesia Ya, gitu. benar, tegas. Tetapi Indonesia aktif di berbagai forum, misalnya Indonesia masih bisa bergabung di Eropa, masih bisa bergabung di BRICS seperti itu. Masih di tengah-tengah misalnya. Tarial setuju apa enggak setuju dengan Indonesia masuk BRICS? Kalau bilang setuju nggak setuju ya, kalau dari sekarang sih ya setuju. 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 Dimana kan Indonesia dapat membangun infrastruktur ya seperti itu. Dimana misalnya kita bergabung di BRICS, kita tahu negara BRICS ini rata-rata negara Berkembang. ekonominya lumayan juga. Iya benar. Lumayan. Cina Jadi- itu perekonomiannya nomor 2 di dunia. Nah, kita bisa memanfaatkan ini dengan kita bisa meminta bantuan dari negara-negara yang bergabung di BRICS untuk membangun ya misalnya infrastruktur dalam negeri seperti itu. Oke. Nah, misalnya apabila di Amerika atau di Eropa itu kita kurang didengar sudah kan gitu, meminjam di BRICS gitu. Oh jadi jika suara kita tidak didengar oleh Eropa gitu, kita ada BRICS. Nah, itu Bisa ya. bergabung gitu. Oke. Kita udah terlalu jauh ini materinya. Iya. Jadi kita balik ke materi awal, yaitu kondisi Indo-Pasifik pasca kemenangan Donald Trump. Kita tahu Donald Trump tadi yang sudah dijelaskan sama Saryal, Donald Trump itu fokusnya ke ekonomi, benar. Ya, ekonomi sih. Tapi kita perlu tahu kalau kebijakan Donald Trump itu selalu mementingkan Amerika first. Jadi menurut saya kawasan Indo-Pasifik akan tetap tegang. Tegang masih. Ya benar. Apalagi ada Karena ya Cina dengan Amerika nggak mau mereka melepas Iya. kawasan Sesuai Indo-Pasifik ini. dengan realisme kan ada kepentingan negara masing-masing gitu. Iya bener. Jadi Cina ada kepentingan nasional, Iya. Amerika ada juga kepentingan nasional di kawasan ini. Jadi kawasan ini sangat strategis karena ya hampir seluruh perdagangan dunia di sini. Ya, negara juga ingin jadi negara kuat misalnya. Indonesia termasuk jalur perdagangan yang sangat bagus, ya, penting banget Indonesia itu. Makanya kita direbutin sama Cina dan Amerika. Di mana kita tahu kan Prabowo sekarang ya sering berkunjung ke Amerika, berkunjung ke beberapa ke negara. Cina. Kalau kalian baca itu Prabowo kemarin membawa pulang investasi yang sangat besar dari Cina. Kita udah berapa triliun itu? 200-an, 400-an. Saya lupa, tapi itu mungkin Amerika menganggapnya sebagai sebuah ancaman gitu ya. Iya. Makanya kawasan Indo-Pasifik ini sangat-sangat penting di dunia. Jadi kesimpulannya pada podcast kali ini apa gitu? Oke, kalau dari podcast ini sih, kalau kita lihat dari beberapa tadi argumen-argumen yang disampaikan, ya pastinya dengan ada perbedaan misalnya ideologi yang tidak, ya mungkin hilang seperti itu ya. Iya, susah. Nah, ya pastinya tetap akan Tegang. jadi konflik ya, tegang. Tetap akan berkonflik. Nah, oke. Itu adalah kesimpulan dari podcast kita kali ini, bahwa kawasan Indo-Pasifik akan tetap selalu tegang karena kawasan ini menjadi perebutan Antara kekuatan dua superpower. dua kekuatan superpower, Tiongkok dan Amerika. Amerika. Oke, cukup sekian dari podcast kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Saryal yang sudah datang jauh-jauh. Ya apa. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan.